Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Nami Graf Simbolon dengan NIM 11S25043. Jadi pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai tugas praktikum pemodelan simulasi yang ketiga, studi kasus 2.1 mengenai simulasi sistem piket di IT Dell dengan discrete event simulation. Jadi di sini data yang disediakan itu ada 180 ompreng dengan 7 petugas dan menggunakan 3 tahap. Jadi konteks tugas yang pertama itu yang harus dipenuhi. Yang pertama, implementasi Python untuk sistem nyata, kemudian menggunakan library eksternal di SIMPy dan Streamlit, kemudian model proses dengan antrian dan resource, kemudian hasilnya berupa analisis, visualisasi, dan rekomendasi. Kemudian di sini tools yang kita gunakan yang pertama itu ada SIMPy, library khusus discrete event simulation di mana tidak perlu bikin dari nol. Kemudian yang kedua ada Streamlit, itu merupakan UI interaktif di mana stakeholder bisa mencoba sendiri. Kemudian yang ketiga ada Pandas atau Plotly analisis, ini data jadi insight yang actionable. Kemudian pastinya kita menggunakan Python karena mudah dibaca dan dikembangkan, dan tim lain juga bisa memaintain kode. Lanjut, jadi di sini sistemnya kan tadi menggunakan pemodelan 3 tahap, ya, lauk, kemudian angkat, dan nasi, dengan 7 mahasiswa untuk menyelesaikan 180 ompreng. Jadi kodenya itu terdiri dari 5 bagian utama yang akan saya jelaskan satu persatu. Jadi yang pertama itu adalah yang ini, import library. Jadi di sini kita import library yang dibutuhkan. Kita tidak buat dari nol, tapi kita pinjam tools yang sudah ada, yang ini tadi, yaitu yang pertama ada SIMPy untuk simulasi antrian, kemudian yang kedua ada Streamlit untuk tampilan web, kemudian yang ketiga ada Plotly untuk grafik yang interaktif. Jadi ini merupakan pattern standar di Python. Kita menggunakan library yang sudah teruji. Kemudian berikutnya ada config class. Jadi di sini merupakan config class. Kita itu mengumpulkan semua parameter di satu tempat. Itu ada jumlah meja, staff, waktu layanan. Kenapa ini penting? Karena kalau kita mau ubah skenario, kita cukup ganti di sini, di config class ini. Kita tidak perlu mencari-cari di seluruh kode. Pattern ini juga bisa dipakai untuk project lain seperti database config dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya ada setup resource. Jadi pada baris ini tuh kita setup seperti dunia simulasi. Di sini staff kita modelkan sebagai resource dengan kapasitas yang terbatas. Kalau semua staff sibuk, omprengnya harus antri. Kemudian ada juga store untuk antrian dan list untuk buffer batch. Jadi konsep ini tuh seperti API rate limiting atau connection pool di web development. Kemudian yang berikutnya ada proses lauk. Jadi pada baris ini itu merupakan proses tahap lauk. Jadi setiap ompreng dia masuk ke antrian, kemudian request staff, kemudian dilayani, kemudian lanjut ke tahap yang berikutnya. Jadi di sini kita perlu memperhatikan keyword yield. Ini merupakan baris yang penting, artinya pause, lanjut nanti.
Ini memungkinkan 180 oprek diproses paralel tanpa konflik. Jadi pattern ini universal untuk async programming. Kemudian lanjut ke batch system. Jadi pada baris ini itu intinya optimasi di tahap angkat, batch system di tahap angkat. Daripada kita mengangkat satu persatu, nanti ompreknya itu ditunggu sampai 6 omprek terkumpul, kemudian nanti ditumpuk dengan bentuk tegak lurus dan diangkat sekaligus 6 ke meja. Trade-off-nya ada throughput naik 40%, tapi ada wait time di awal. Kemudian yang berikutnya ada parallel execution. Jadi pada bagian baris ini itu kita menjalankan semua proses 180 omprek mulai paralel, dia nggak satu-satu. Jadi si Simpi yang mengatur jadwal berdasarkan ketersediaan staff. Kemudian hasilnya itu sekitar 20 menit. Konsep ini tuh juga bisa dipakai di web server. Kemudian berikutnya ada analisis hasil. Jadi pada bagian baris ini datanya diubah menjadi matriks. Kita hitung jam selesai, waktu tunggu per tahap, kemudian utilisasi staff, dan batch size. Ini penting karena optimasi tanpa metrik itu tebakannya yang mahal. Kemudian lanjut ke visualisasi. Jadi pada bagian baris ini kita membuat grafik dengan Plotly. Angkanya jadi visual untuk utilisasi dan histogram untuk waktu tunggu, sedangkan bar chart untuk timelinenya. Kemudian kenapa kita pakai Plotly ini? Karena Plotly ini bersifat interaktif. Kemudian bisa hover dan zoom dan integrasi mulus dengan Streamlit. Kemudian yang berikutnya ada Streamlit UI. Jadi di bagian baris ini kita membuat web interface dengan Streamlit. Jadi user bisa pilih target waktu di sidebar, kemudian klik run dan nanti muncul hasilnya, tidak perlu mengubah kodenya. Jadi ini membuat simulasi bisa dipakai oleh stakeholder yang tidak paham mengenai codingan. Jadi pattern ini juga cocok untuk demo data science atau internal tools. Kemudian kesimpulannya, jadi ada 3 pelajaran kunci dari proyek ini. Yang pertama itu ada design for change. Conflict class membuat kodenya lebih fleksibel untuk perubahan. Kemudian yang kedua ada yang pertama ini aplikatif untuk semua project yang butuh flexibility. Kemudian yang kedua ada model trade-offs. Jadi setiap sistem punya trade-off. Simulasi ini membantu mencari titik optimalnya. Kemudian yang ketiga ada measure before optimizing. Jadi di sini tuh selalu mengukur dulu sebelum optimasi. Kalau enggak nanti dia hanya tebakan. Jadi dia itu aplikatif, optimasi tanpa data, tebakannya mahal. Kemudian ketika semuanya sudah terpenuhi, di mana Python untuk sistem nyata, library eksternal, kemudian model antrian dan research, kemudian analisis dengan hasilnya. Jadi di sini saya sudah mendeploy dan membuka websitenya. Jadi seperti ini gambarannya. Di sini kita akan mengklik jalankan simulasi.
kemudian dia akan muncul seperti ini. Jadi dia selesai, target waktunya 20 menit, dia selesai di pukul 7.22 pagi. Rata-rata batchnya 0,2 ompreng. Kemudian sudah tersedia detail hasil, di mana ada waktu tunggu rata-rata, waktu layanan rata-rata, kemudian ada utilisasi staff, parameter, visualisasinya tadi seperti ini. Ada utilisasi staff untuk ada lauk, angkat, dan nasi. Kemudian ada waktu tunggu per tahap, kemudian distribusi penyelesaian per waktu. Jadi seperti inilah hasil dan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.